Kenapa disebut terburuk? Terburuk itu kan dari kita yang menginginkan pemilu baik. Iya. Bagi yang melakukan pelanggaran, ini pelanggaran yang terbaik. Karena dari tahun ke tahun mereka meningkatkan keterampilannya dalam melakukan itu. Lo betul gak? Jadi mungkin kali ini yang paling sedikit jejak pelanggarannya. Iya. Paling kenapa? Karena pelaku-pelakunya sudah lebih terampil. Belajar dari 5 tahun yang lalu, belajar dari 10 tahun yang lalu. Kalau saya melihat ilmu manipulasi pemilu ini mengalami peningkatan, itulah sebabnya kenapa angket itu diperlukan. Karena dia harus mengkoreksi agar pelaku-pelaku manipulasi pemilu itu tidak lagi bekerja dengan leluasa. Akankah kita membiarkan ketimpangan ini jalan terus? Nah, dan itu artinya untuk siapa? Ya untuk para keluarga pelaku juga. Ini operator-operator yang bekerja, yang melakukan macam-macam. Kan untuk membagi-bagi itu kan harus ada yang mengerjakan, bukan? Punya anak gak mereka? Ingat, sepanjang sejarah presiden, baru kali ini presiden yang kurang ajar mengkhianati dan menyakiti hati rakyat Indonesia. Ada apa dengan ini? Justru kami sebagai rakyat kecil bertanya, ada apa? Apakah utang piutangnya selalu membesar, membengkak, sehingga ibu kota Jakarta bisa kamu jual? Ini pertanyaan saya. Sama oligarki. Jadi saya mengutuk keras. Saya tidak takut dengan kematian, tapi saya ingat bahwa seorang pendolim pasti akan mati dengan cara yang tidak terhormat. Tidak terhormat. Sangat terhina. Bahkan bisa saja rakyat yang membunuh pemerintah tersebut. Karena rakyat sudah tersakiti dan terdolimi. Lihat rakyat yang di luar sana, yang di pedesaan sana, jangankan memikirkan IKN, untuk makan pun sulit. Ini kami sebagai relawan langsung terjun ke daerah-daerah. Betapa sakitnya rakyat. Siapa calon yang pantas untuk menjadi gubernur DKI saat di depan kita ini sekarang ini sedang akan kita jalankan. Jangan salah pilih Bapak Ibu. Gak usah jauh-jauh ya. Insya Allah ini usulan Bu Jati aja pribadi nih ya, mohon maaf. Kalau memang mengikuti, saya sangat harapkan ada satu orang yang luar biasa, yang menurut saya tokoh yang luar biasa, yang berani, yang amanah, dalam segala hal sudah mumpuni, apalagi dalam bidang agama. Ya, mungkin semua bisa menebak siapa begitu. Beliau adalah Profesor Dr. Egy Sujana. Setuju nggak kalau kita gubernur DKI secara independen? Ya, secara independen kita tunjuk. Berarti kalau secara independen nggak pakai partai ya? Nggak bisa partai. Nggak usah. Aspirasi yang pertama mendukung Profesor Dr. Egy Sujana Masta menjadi gubernur DKI secara independen. Ya, itu dari aspirasi dan kami siap apapun apa yang akan kerjakan demi. Kalau problemnya ini saya tidak GR ya, tapi sangat berterima kasih atas takdir Allah. Amin. Karena tidak mungkin kalau Allah nggak izinkan ini keluar tuh nggak mungkin. Amin. Jadi pertanyaan seriusnya, kalau memang mau dukung, pengetahuan saya pernah jadi calon gubernur Jawa Timur tahun 2013. Itu waktu itu KTP yang dibutuhkan kurang lebih 2 juta. Masya Allah. 2 juta. Nah kalau di DKI sepengetahuan saya nggak sampai 700.000. Dan kebetulan pada tanggal 20 Oktober nanti Presiden Jokowi mundur atau diturunkan berdasarkan batas waktu yang ditetapkan konstitusi, maka Partai Negoro mengajak seluruh rakyat untuk membawa Jokowi ke jalur hukum. Kami tidak sekedar lahir untuk melakukan semua protokol yang biasa saja untuk mencari kebetulan, tidak. Tapi partai ini sampai tanggal 20 Oktober kita akan terus melakukan penyerangan. Jokowi harus tidak boleh berhenti berjuang, ya. Dan saya sampaikan kepada semua bahwa kami ingin tetap terus berada di dalam jalur perubahan. Ya, lagi-lagi memang banyak sekali yang nanya ke IG saya soal apakah Ahok
bisa ikut nyagup lagi. Tentu kita paham ya kenapa ada pertanyaan ini ya. Dan menurut saya tentu Ahok bisa mengajukan sebagai calon gubernur Jakarta lagi. Karena Januari 2024 kemarin itu, ya, itu Ahok sudah melewati 5 tahun pasca ia keluar dari Makobrimob. Karena memang aturannya seperti itu. Artinya secara peraturan perundangan Pak Ahok sangat bisa maju lagi dalam kontestasi Pilkada Jakarta nanti. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya di Pilkada Jakarta 2024 ini Ahok bisa lawan Anies lagi. Bicara banjir, ini sebetulnya sudah dikerjakan dari sejak zaman Belanda. Teorinya ketika air datang banyak, air itu bukan dibendung. Kalau makin bendung tetap dia bisa meluap kan. Apakah kita Belanda membangun resapan, sumur resapan? Iya, kami semua lakukan. Tetapi tidak semua tempat bisa bangun sumur resapan. Karena di Jakarta ini kan, Jakarta itu kan muara ya. Sama kayak dulu orang tanya sama saya, kenapa nggak mau ganti nama-nama jalan gitu ya. Waduh, kalau saya ganti nama jalan, repot banget gitu ya. Orang mesti ganti cap surat. Semua surat itu menambah biaya, menipiskan kantong orang Jakarta gitu. Kita fokus saja lah apa yang membuat perut kenyang warga Jakarta, pikirannya tenang, asal otaknya penuh gitu ya, sama dompetnya penuh. Itu aja kita fokus. Jangan hal-hal administrasi akhirnya membuat terjadi oknum pungli memanfaatkan. Ada maklar yang membantu mengurus itu semua. Nah, itu yang saya pikir. Yang paling penting bagi saya bukan kajian-kajian. Kita tahu terlalu banyak. Yang paling penting Anda berani eksekusi. Kadang kita tidak populer. Tapi demi untuk Jakarta lebih baik, popularitas itu tidak penting. Hanya sementara kalau popularitas hanya pencitraan. Bagi saya yang paling penting adalah melakukan eksekusi sehingga kita meninggalkan legacy. Apa yang kita kerjakan itu ada. Jadi sekali lagi bagi saya itu bukan suatu hal yang sangat penting. Jadi jangan merepotkan orang lah. Kenapa saudaraku yang masih saya perjuangkan Anies Baswedan dan Muhaimin kok datang ke KPU tanda tangan menyetujui kemenangan 02. Janji tanggal 22 datang ke depan masa, kita nggak datang. Kita ditipu terus. Ya, bagaimana? Jauh-jauh hari sudah saya ingatkan, ini hakim sudah bermasalah. Hakimnya nggak benar, harus dilawan. Dipuja-puja. Ayo para blow-on pemuja demokrasi. MK sumber masalah dengan putusan 90 yang memungkinkan anak kecil menjadi wakil presiden. Padahal belum cukup umur dan belum cukup dewasa. Nabi Muhammad saja yang dijuluki Al-Amin baru menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. Ini masih kecil mau jadi wakil presiden, mau memimpin negeri sebesar ini. Karena itu kami yakin seyakin-yakinnya minimal diskualifikasi terhadap Gibran Rakabuming akan dilakukan. Allahu Akbar. Sekali lagi Gibran didiskualifikasi. Allahu Akbar. Surat terbuka untuk Pak Prabowo Subianto. Terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa aja kecuali Anies Baswedan. Ora oleh, pokoknya fik ora debat. Ora oleh. Aku demo ning sosmed sampai Anies Baswedan masuk kabinet sampean. Ingatlah Pak, perjuangan kami ini, pendukungmu. Rakyat yang mencintaimu, ojo sampai kami kecewa melihatmu memasukkan si manis-manis kui ke dalam kabinet. Ora iso. Ora oleh, bukei. Bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang, bukan bangsa pecundang. Kemerdekaan Indonesia adalah atas perjuangan para ulama Kiai Habaib dan para tokoh-tokoh Panding Badar, bukan pemberian daripada Jepang, bukan pemberian Belanda, apalagi pemberian Cina. Maka saya serukan untuk turun ke jalan, untuk bisa menyuarakan hati nurani rakyat, untuk mengawal MK, insya Allah diberikan kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya Prabowo menang, mendingan pindah agama aja, udah itu aja. Oke Mas, ada satu kata terakhir Mas? Ada. Lawan gitu. Yang percaya Prabowo menang, pindah agama. Agamaku Islam, dia nggak percaya. Oke. Silakan datang Jokowi. Saya mau ketemu sama Anda. Saya tidak takut ke Anda ini presiden. Bukan presiden, tukang sapu kok.
Jakarta yang tahu waktu jadi gubernur DKI. Ini yang warga Jakarta coba deh bersuara di sini. Gimana sih Jakarta semenjak kepemimpinan Pak Anies? Coba kalian nilai dari 1 sampai 10. Komen di bawah. Jujur gue kepo banget nih. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Pak Ahok tidak akan pernah bersatu dengan Pak Anies. Sekarang dia bilang Pak Anies tidak negarawan. Mohon maaf nih, saya juga tak setuju terhadap statement Pak Anies yang bilang pribumi dan segala macam. Saya sangat tidak setuju, saya mengutuk itu kata-kata itu. Itu Muhaimin Iskandar pasti akan menjadi tersangka. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Sehingga sekarang ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silakan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK bukan bahan. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu, tegakkan. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Mas Anies pernah terkait dengan dengan kasus Formula E, kemudian Mas Ganjar terkait dengan IKTP, kemudian Pak Gus Muhaimin terkait dengan kasus yang lain, dan mereka pernah dipanggil KPK. Nah, kemudian dia jelaskan karena ada proses kasus itu, bisa jadi pasca Pilpres ada yang jadi tersangka. Itu pendapat seorang Fahri Hamzah. Kalau ada proses yang kemarin misalnya tertahan karena kan berdasarkan kebijakan penegak hukum terhadap para calon termasuk para caleg itu dihentikan. Ya, orang yang sudah diperiksa ya dihentikan ketika dapat status sebagai caleg atau capres atau cawapres. Ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika, artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Pak Prabowo, itu sebelumnya Pak Prabowo sudah menyumbangkan 400 miliar untuk pencalonan Pak Anies sebagai gubernur. Nah itu kalau kita bicara etik di mananya? Dan kalau Mbak bilang Pak Prabowo hanya mengejar kekuasaan, saya tanya, karena Pak Anies memangnya maju jadi capres itu mengejar apa? Saya tanya, apakah nggak mengejar kekuasaan sebagai calon presiden? Mas Anies. Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin dodo ya, angin puting beliung, wes angin-anginan itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu lo ya? Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya?
Kok bisanya liar begitu? Sama seperti air hujan ya. Air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya. Itu air parkir ya. Air yang parkir, Mas Anies. Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir, Mas Anies, Mas Anies. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. DKI Bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Jadi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga mesti masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market crypto, terutama Bitcoin, ataupun meme coin seperti Dogecoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market crypto. Untuk situs trading, saya rekomendasi untuk menggunakan aplikasi Okta. Karena personally, saya menggunakan aplikasi ini. Alasan lainnya kelihatan di sini, untuk aplikasi Okta sudah dapat penghargaan sebanyak ini sebagai aplikasi trading dan investasi terbaik di Asia
sejak beroperasi di tahun 2011. Untuk aplikasi Okta merupakan tempat yang lengkap buat teman-teman untuk trading kripto, forex, saham global, dan lainnya. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuman Rp400.000 saja. Jadi cocok banget untuk pemula. Investasi di aplikasi Okta, kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Hari ini saya akan membahas terkait kronologi kenapa banyak orang hari ini jadi mempertanyakan nasab para habaib atau klan Ba'alawi yang ada di Indonesia. Kenapa kemudian diragukan bahwa mereka ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena dalam beberapa hari terakhir ini ternyata banyak teman-teman saya yang protes dan menyayangkan kenapa saya ikut-ikutan membahas soal polemik soal nasab Habib gitu ya. Dan nah, dari sini gitu ya, saya melihat dan menyimpulkan bahwa nampaknya banyak orang tidak paham soal kronologi kenapa hari ini jadi banyak yang mempertanyakan nasab para habaib di Indonesia. Banyak orang menyayangkan dan mempertanyakan kenapa baru meragukan soal nasab habaib di Indonesia hari ini, padahal selama puluhan tahun terakhir itu sudah diakui oleh bahkan kiai-kiai dan ulama-ulama kita sendiri. Ulama-ulama kita itu mengakui para habib ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Kenapa hari ini saya gitu ya dan banyak orang jadi mempertanyakan atau meragukan, padahal sebelumnya sudah diakui. Mungkin gitu ya, mungkin itu juga bagian dari kesalahan kita, kesalahan para ulama dan kiai-kiai kita yang selama ini itu juga menghormati atau bahkan terlalu menghormati para habib-habib ini ya. Karena selama puluhan tahun terakhir ini kan kiai-kiai kita juga banyak yang mempersilahkan gitu ya, bahkan memberikan panggungnya kepada para habib-habib ini. Soal Kiai Imaduddin yang menulis soal kajian ilmiah itu dengan hasil yang pada intinya menyimpulkan bahwa kelompok Ba'alawi tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan karena iseng-iseng gitu ya, bukan karena lagi nggak ada kerjaan terus kemudian cari ya. Bukan karena usil dan sebagainya, enggak. Itu ada sebabnya, ada pemantiknya. Dan masalah ini itu sebenarnya dimulai oleh kelompok Ba'alawi sendiri. Pemantiknya adalah klan Ba'alawi ini, karena para habib-habib ini itu sudah keterlaluan gitu ya. Mereka sudah kayak merasa di atas angin gitu ya, terus kemudian mau bertindak semena-mena. Jadi mungkin karena penghormatan para kiai kita kepada banyak habib-habib di Indonesia, itulah yang kemudian membuat para habib-habib ini jadi ngelunjak gitu. Dan ngelunjaknya semakin keterlaluan karena pada akhirnya mereka mempertanyakan atau bahkan tidak mau mengakui bahwa Wali Songo adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Itu puncaknya, puncak permasalahannya. Inilah pemantik awalnya gitu ya. Gara-gara para habib-habib ini mempertanyakan atau meragukan tujuan akhirnya para habib ini ingin menguasai semuanya, sehingga kita yang selama ini ziarah kepada Wali Songo gitu ya, kepada Sunan-Sunan Ampel, Sunan Giri dan Muria dan sebagainya gitu ya,
itu pengen diambil alih tuh supaya kita tidak lagi atau minimal mengurangi para jemaah atau orang-orang Indonesia untuk ziarah ke Wali Songo, atau mungkin gitu ya nambah juga ziarah kepada habib-habib yang ada di Indonesia. Makanya dibuat makam-makam para habaib yang dilakukan oleh klan Ba'alawi di Indonesia gitu ya. Jadi tujuan akhirnya itu, gara-gara ada dua surat ini dari Naqabatul Ashraf Al-Kubro dan Robitoh Alawiyah yang kemudian mempertanyakan atau meragukan Wali Songo adalah keturunan Nabi Muhammad SAW gitu ya. Inilah yang kemudian membuat para kiai itu jadi berjarak. Itulah yang membuat para orang-orang yang selama ini ziarah kubur ke Wali Songo itu kemudian jadi mempertanyakan kenapa para habib itu seperti ini gitu. Kesabaran kita para santri, para keluarga kiai dan pesantren ini kemudian tidak bisa ditahan-tahan lagi setelah Bahar Smith kemudian memberikan pernyataan secara terbuka, dan video ini jadi viral di mana-mana, dan kemudian itu mengganggu emosi banyak orang, terutama dari kalangan para santri yang nyantri di pesantren-pesantren dari keturunan Wali Songo ini gitu. Para santri itu banyak yang nggak terima dengan pernyataan Bahar Smith, karena kira-kira Bahar Smith mengatakan bahwa keturunan Wali Songo hari ini sudah tidak ada katanya, bahkan sudah terputus sejak 500 tahun yang lalu. Kalaupun ada hari ini, keturunan Wali Songo itu hanya ngaku-ngaku atau hanya dari jalur ibu katanya. Jadi hanya ngaku-ngaku dan itu sudah nggak ada. Pernyataan ini memantik kemarahan banyak santri. Respon para kiai ini itu kemudian membawa catatan-catatan dari keraton dan manuskrip. Dan bahkan lebih dari itu, ada beberapa kiai yang juga langsung melakukan tes DNA. Salah satunya adalah Kiai Hasan Genggong, yang ternyata dari hasil tes DNA itu Kiai Hasan Genggong ini ternyata melewati atau sejalur dengan Syekh Abdul Qadir Jailani dari jalur Sunan Giri gitu. Dan ketika dicocokkan tes DNA-nya, memang golongannya sama dengan Said dan Syarif dari berbagai negara seperti Irak, Mesir, dan Maroko. Bahar Smith ini yang awalnya kita pikir dia ini akan dibantah atau ditegur sama sesama Robitoh Alawiyah, sama sesama Habib untuk tidak berbicara seperti itu dan sebagainya, ternyata nggak ada gitu. Nggak ada Habib yang kemudian menegur Bahar Smith. Itulah yang membuat para santri dan dari kelompok kiai-kiai keluarga pesantren yang nasabnya nyambung ke Wali Songo itu kemudian merespon Bahar Smith gitu. Jadi dari hasil tes DNA dan kemudian manuskrip dari catatan keraton-keraton yang ada di Indonesia yang menunjukkan silsilah atau nasab dari kelompok keluarga Wali Songo, ini menjadi satu pembuktian bahwa ucapan Bahar Smith itu omong kosong, bahwa tuduhan-tuduhan Bahar Smith yang katanya keturunan Wali Songo sudah lenyap hari ini itu hanya omongan belaka gitu ya. Itu adalah kebohongan yang disampaikan oleh Bahar Smith. Nah, dari sini jarak antara kiai dengan para habaib itu semakin renggang, semakin jauh gitu. Yang semula kita semua menghormati para habib ini, sekarang jadi renggang gitu. Ketika Bahar panik, muncul satu tragedi atau cerita bahwa katanya Bahar Smith ditembak oleh orang tidak dikenal. Ini sebenarnya adalah bagian dari cara Bahar untuk mencari simpati, karena dia itu sudah disalahkan oleh banyak orang, termasuk para kalangan habaib itu sendiri gitu. Karena gara-gara mulut dia yang tidak terkontrol itu, yang kemudian menyerang, menyenggol Wali Songo, ternyata membuat para kiai dan santri yang ada di Indonesia itu kemudian merespon dengan sangat-sangat terukur, memberikan bukti-bukti, bahkan melakukan tes DNA. Nah, karena Bahar panik, itulah yang terjadi. Dia tiba-tiba main drama, ditembak, dizolimi dan sebagainya gitu. Tapi permasalahannya tidak sampai di sini gitu. Gara-gara respon dari kelompok atau keluarga Wali Songo ini, yang kemudian bahkan tes DNA, memberikan catatan keraton dan manuskripnya lengkap, nasabnya itu nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, itulah yang kemudian membuat Bahar Smith itu nampaknya panik gitu. Dia kaget gitu dengan respon yang sedemikian besar. Memang sekali lagi bahasan ini baru di kalangan para kiai dan santri gitu ya, belum sampai keluar. Tapi Bahar Smith itu kan jangkauannya luas gitu ya. Provokasi-provokasi yang disampaikan itu kan memang menjangkau banyak orang. Nah, itulah yang kemudian membuat banyak orang jadi otomatis menyerang Bahar, menyerang balik Bahar, mempertanyakan gimana nih
tes DNA kita sudah lakukan gitu ya. Bukti-buktinya, nasabnya, dan kemudian catatan keraton dan manuskripnya itu sudah lengkap gitu ya. Ini yang kemudian membuat Bahar jadi panik waktu itu. Nah, dari sini gitu ya. Inilah yang kemudian membuat banyak orang jadi menanyakan balik. Setelah keluarga Wali Songo memberikan jawaban, memberikan data, bukti tes DNA, selanjutnya para santri dan keluarga kiai-kiai di pesantren di Indonesia itu jadi menantang balik. Oke, kita sudah selesai, kita sudah memberikan bukti melakukan tes DNA. Sekarang coba buktikan bahwa para habaib yang ada di Indonesia itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Nasabnya seperti apa? Jalurnya seperti apa? Itulah yang kemudian membuat Kiai Imaduddin itu menulis kajian terkait silsilah atau nasab dari klan Ba'alawi ini. Sudah setahun lebih para habaib ini diberikan waktu untuk memberikan bukti, ternyata mereka tidak mampu untuk membuktikannya. Dan terkait tantangan tes DNA yang disampaikan oleh kalangan para santri dan kiai atau simpatisan keluarga pesantren yang ada di Indonesia, itu kan kemudian membuat Bahar jadi panik gitu. Yang mengatakan bahwa tes DNA haram. Sambil marah. Ini tentu aja gitu ya. Bahar kan kalau bicara apapun sambil marah. Haram, haram. Jadi awal mula ceritanya itu dipicu oleh kelompok Ba'alawi sendiri. Dan kemudian semakin besar apinya gara-gara pernyataan kotor dari Bahar Smith. Itu yang kemudian membuat cerita ini menjadi panas dan direspon semua orang gitu. Dari pernyataan Bahar itu, kita jadi kemudian semakin meragukan gitu, semakin curiga. Jangan-jangan emang nggak ada nasabnya gitu. Dari tulisan Kiai Imaduddin ini menjadi satu pembuka perlawanan yang bisa dibahas secara terbuka dan diketahui oleh banyak orang. Dan ternyata memang dari tulisan atau penelitian Kiai Imaduddin ini ditemukan bahwa ternyata para habaib yang ada di Indonesia dari klan Ba'alawi ini nggak ada silsilahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka terputus di Ubaidillah gitu ya. Kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies, salah satunya dari kelompok khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan, konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas, yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini, dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya,
supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.